Keburukan yang pertama adalah keburukan makhluk. Nangkap? Keburukan kedua adalah keburukan waktu. Keburukan makhluk yang pertama, ini keburukan yang pertama ya, keburukan makhluk. Nah, keburukan yang pertama itu adalah keburukan makhluk. Makhluk di sini banyak Pak Bu, nggak cuman manusia, nggak cuman binatang, nggak cuman jin, tapi semua yang diciptakan sama Allah itu makhluk namanya. Contohnya, ketika hujan deras, hujan lebat, itu berpotensi jadi banjir, gitu betul. Nah, hujan itu awalnya baik, tapi ketika hujan itu mungkin intensitasnya terlalu tinggi, kemudian bisa menjadi banjir. Nah, banjir itu kan akhirnya menjadi keburukan, gitu betul. Nah, itulah termasuk makhluk tadi. Terus kemudian ada panas terik. Panas itu bagus, bisa membuat pakaian kita cepat kering, gitu betul. Tapi ketika panasnya itu terlalu terik, terlalu berkepanjangan, itu bisa menyebabkan kekeringan. Nah, kekeringan itu kan akhirnya jadi buruk, gitu. Nah, itu termasuk juga keburukan makhluk tadi. Terus gunung ngaran, gitu. Gunung itu bagus, pasaknya bumi, gitu. Tapi ketika waktu-waktu nanti meletus, jadi keburukan. Nah, ketika sewaktu-waktu longsor jadi keburukan. Nah, ini semua keburukan yang disebut di bagian pertama. Keburukan apa? Dari makhluk. Termasuk manusia, alam lingkungan, termasuk hewan, termasuk jin, semuanya yang buruk-buruk. Ngerti nggih? Manusia ada yang buruk, wah banyak, kejahatan. Kita minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang jahat, dari segala sesuatu yang jahat, termasuk manusia tadi. Nah, sebetulnya keburukan itu kan muaranya kan di kitanya sendiri ya Pak Bu. Allah itu tidak pernah memberikan keburukan. Jelas itu keburukan mesti dari pribadi kita. Jelas itu keburukan dari kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Berarti kan musibah itu sebetulnya kan dari kita. Keburukan itu awalnya memang dari kita. Kita salah, kita mendekati hal-hal yang salah, akhirnya kita sendiri yang kena kesalahan itu. Kita sendiri yang mendekati penyebab-penyebab keburukan, akhirnya kita yang menerima keburukan. Jadi keburukan itu sebenarnya bukan dari Allah, tapi dari siapa? Dari kita sendiri. Makanya ada doa Sayyidul Istighfar, Firman, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sona'tu. A'udzu bika min syarri ma sona'tu itu artinya apa? Saya berlindung atas segala sesuatu yang telah aku perbuat. Bisa dipahami nggak? Aku berlindung ya Allah dari segala sesuatu yang telah aku perbuat sendiri, yang mana perbuatanku itu nanti berdampak menjadi keburukan. Nah, itu maknanya Sayyidul Istighfar itu kan seperti itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung padamu ya Allah dari segala sesuatu yang telah kuperbuat, karena sejatinya muara-muara keburukan tadi adalah diri kita sendiri. Ngoten nggih. Terus kemudian bagian kedua, keburukan waktu. Tadi yang pertama keburukan makhluk, yang kedua ini keburukan waktu. Keburukan waktu ini disebutkan dalam surat Al-Falaq khususnya pada waktu malam ya, dihususkannya waktu malam. Kenapa waktu malam? Karena waktu malam itu emang di mana-mana mencekam malam itu, gitu kan? Di mana-mana malam itu mencekam, perubahan dari pagi ke petang, dari ramai ke sunyi. Malam itu kan sunyi ya. Hal-hal yang berbahaya itu sangat bisa berpotensi di malam hari. Orang maling itu kebanyakan di malam hari atau siang hari? Malam hari. Meskipun sekarang, zaman sekarang siang-siang itu masih ada yang maling, udah ada yang maling, tapi tetap
kalau misalnya kita bandingin lebih banyak yang melakukan kejahatan di malam hari. Maling itu malam hari. Ketika orang-orang tidur, maling beraksi, ngoten nggih. Ngirim sihir, termasuk ngirim sihir ini kan juga malam. Ngoten. Jadi semua kejahatan ini potensi lebih besar dilakukan di malam hari. Maka ketika malam hari, ketika orang-orang terlelap, masih ada yang bangun, itu ada dua pilihan, mau maksiat atau mau taat. Dan dua-duanya itu besar impact-nya. Kalau misalnya kita taat di malam hari, berarti kita taat dikala orang-orang tidur lelap, pahalanya luar biasa. Kalau kita maksiat, naudzubillah, kalau maksiat berarti kita berbuat dosa ketika orang-orang itu berbuat tidur tadi, ketika orang-orang terlelap tidur malah berbuat maksiat. Nah, ini malah bahaya. Jadi dua-duanya punya impact yang besar. Pilih maksiat atau taat. Berlindung di waktu malam. Ngerti nggih? Ini ada hadis bagus nih, Pak. Idza kana junhul laili fakuffu sibyanakum. Ini mesti bapak-bapak ibu-ibu sering dengar ini. Tapi artinya sering dengar maknanya ini. Idza kana junhul laili fakuffu sibyanakum fa inna syaitana tantashiru hina idzin. Kalau misalnya malam itu sudah datang, maka tahanlah anak-anak kalian. Pernah mendengar? Ya. Nah, kalau malam datang, maghrib tiba, apalagi kita orang Jawa ya Pak. Orang Jawa itu kan adatnya maghrib mesti anak-anak suruh masuk rumah. Nggih betul? Oh, itu kalau dikaji itu lebih misalnya dikaji lebih dalam, itu sesuai hadis. Sesuai hadis. Idza kana junhul laili fakuffu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian. Fa inna syaitana tantashiru hina idin. Karena ketika itu setan-setan itu apa? Berkeliaran. Malam datang, setan berkeliaran. Maka yang punya anak-anak, yang punya cucu-cucu ini kalau maghrib suruh masuk rumah ya, ditahan, jangan sampai macem-macem lari-lari, apalagi petak umpet maghrib. Wah, hilang itu gondol apa? Wewe itu kalau di bahasa Arab namanya umusibyan. Ada setan namanya umusibyan. Ya itu kayak wewe itu, gondoli bocil-bocil itu. Nanti silahkan didakwahi lah cucu-cucunya itu. Le gondol wewe apa ya? Ini sesuai hadis nih. Saestu sesuai hadis. Idza kana junhul laili faqufu sibyanakum fa inna syaitana tantashiru hina idzin. Sesungguhnya setan-setan itu apa? Berkeliaran waktu itu. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail, ketika malam itu sudah mulai hilang, artinya udah mulai pagi, udah mulai cerah lagi, fa khalluhum, maka lepaskanlah. Artinya anak-anak itu ditahan dari malam sampai pagi. Jangan sampai macam-macam ketika malam-malam itu. Wa aghliqu al-abwab. Wa aghliqul abwab. Artinya apa? Tutup pintu. Wa aghliqul abwab, tutup pintu. Wadhkurusmallah. Nah, jangan cuma tutup pintu tapi juga mengucapkan asma Allah. Jadi menutup pintu sambil mengucapkan asma Allah. Bismillah, tutup. Bismillahirrahmanirrahim, tutup pintu. Mesti orang Jawa ini nilai-nilai ini tuh sudah ada. Gimana? Maghrib, jendela, pintu semuanya ditutup. Anak-anak disuruh masuk rumah. Nah, padahal itu secara tidak langsung ngikutin hadis Nabi, ngikutin sunnah Nabi nih. Aghliqul abwab wadhkurusmallah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Sesungguhnya setan itu tidak bisa membuka pintu yang mana ketika pintu itu ditutupnya membaca bismillah. Jadi setan tidak akan bisa masuk ke pintu saat pintu itu ditutupnya dengan menyebut asma Allah. Jadi jangan percaya sama film-film yang ada di kita, film-film yang beredar di kita itu. Setan bisa tembus tembok, setan bisa tembus pintu, tiba-tiba nongol depan wajah. Wah, jangan percaya. Percaya sama hadis aja. Hadisnya pripun? Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Setan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup asalkan nutupnya dengan bismillah.
Ngoten nggih. Percaya sama hadis, jangan percaya sama film setan. Kalau percaya sama film setan, tiba-tiba nongol depan muka, tembus tembok, gitu. Nah, terus selanjutnya wa auqu kirbakum wadhkurusmallah wa auqu kirbakum wadhkurusmallah. Apa itu? Tutup bejana atau wadah. Kalau punya tempat makan, tempat apa lagi? Tempat ini apa? Bak. Nah, orang-orang dulu itu bak itu enten tutupe nggih mboten? Orang-orang dulu niku bak itu enten tutupe. Dulu mbah saya itu juga baknya itu ada tutupnya. Dari kayu ngoten lho. Dari apa? Jangan-jangan sekarang rumah-rumah udah hilang semua tutupnya ya? Yang ikutin zaman modern mungkin. Nah, orang-orang dulu itu bagus karena bak itu ada tutupnya dan itu sesuai hadis. Wa auqu kirbakum, tutuplah wadah-wadah. Tutuplah apa ya? Bejana-bejana, wadah-wadah dan segala macam. Wadhkurusmallah. Jadi kalau misalnya punya tempat makan atau tempat apa lagi itu, biasanya wadah itu buat makan kayak apa namanya, magicom, terus tudung saji, terus apa lagi itu. Pokoknya semua yang berbau tempat itu harus ditutup. Wa auqu kirbakum wadhkurusmallah. Nutupnya dengan mengucapkan asma Allah. Semua wadah ditutup dengan menyebut asma Allah. Terus wa khammiru aniyatakum, tutuplah air, tutuplah tempat-tempat air, tutuplah bejana. Wadhkurusmallah, dengan menyebut asma Allah. Walau an ta'ridu alaihi syai'an wa atfi'u masabihakum. Nah ini mematikan lampu. Kalau ketika tidak dibutuhkan lampunya dimatikan. Itu biar tidak mubadir juga guys. Artinya ketika setelah aktivitas malam itu lampu dimatikan. Kalau bisa tidur juga lampunya dimatikan. Kalau kita udah mengerjakan hal ini, mungkin kita mendapatkan pahala kebaikan. Tapi setelah tahu bahwasanya ini itu sunnah, dan kita setelah ini mengerjakan karena tahu ini itu sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala tambahan karena pahala mengikuti sunnah. Mulai sekarang diniati, kalau misalnya malam datang pintu ditutup, niatkan saya menutup pintu itu mengikuti sunnahnya sinten? Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, saya tutup pintu itu ngikutin sunnahnya Nabi. Nah, jadi pahalanya juga dapat pahala sunnah, dapat pahala sunnah. Minta cucu-cucunya, minta anak-anaknya masuk ke dalam. Itu jangan cuman sekedar takut biar gak digondol wewe, tapi ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk nahan anak-anak itu jangan sampai keliaran. Nah, kita ngikutin siapa? Nabi Muhammad. Lah kalau takut gara-gara wewe, pahala wewe gak ada kan, gak akan dapat pahala tambahan. Tapi kalau kita ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad, dapat pahala tambahan. Ngerti ya? Nah, kenapa hadis ini bisa muncul? Karena itu tadi Pak Bu, bahaya di waktu malam. Bahaya di waktu malam. Wantasyirus syayatin, sampai setan itu berkeliaran menggoda manusia untuk melakukan keburukan. Baik, itu yang kedua tadi. Sekarang yang ketiga, keburukan perilaku. Berarti yang pertama tadi keburukan makhluk, yang kedua keburukan waktu, yang ketiga keburukan perilaku. Di situ spesifik tulisannya sihir. Pelakunya khususnya sihir. Tadi sedikit saya terangkan ya. An-nafasat itu jamak. Jamak itu kata plural bahasa Inggrisnya ya. Banyak. Berarti penyihirnya banyak. Banyak penyihir perempuan. Nah, nafasat itu arti apa namanya? Arti secara bahasanya itu penyihir yang suka meniup ngeten. Jadi ada tadi contoh misalnya ada fotonya siapa? Si A, Ri. Fotonya si A.
kemudian nanti ada rambutnya atau ada kukunya atau ada hal-hal yang menyangkut dirinya, kemudian diikat-ikat sama mantra-mantra itu. Terus dari ikatan-ikatan itu ditiupkan mantra-mantra, dijomba-jambi. Nah setelah itu dikirimkan sihirnya ke orang yang bersangkutan tadi, orang yang berkaitan. Nah nafasat itu yang tadi Pak, penyihir yang model seperti itu, penyihir yang model ngirim-ngirim buhul, ngirim-ngirim sihir. Ngerti nggih? Gampangannya sekarang kalau pengen mahamin ini gampangnya santet. Ngerti? Nah, beberapa ulama mengatakan nafasat ini adalah penyihir yang termasuk laki-laki juga. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Ngerti nggih? Penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Tapi kebanyakan ulama tafsir dan di berbagai mayoritas kitab tafsir itu mengatakan bahwasanya yang disebutkan ini tuh perempuan. Yang disebutkan ini apa? Perempuan. Yang pertama, karena zaman itu banyak penyihir-penyihir yang modelnya tadi itu perempuan. Coba sekarang ya, pernah dengar Mas Lampir betul? Nggak pernah kan? Pernah mendengar kakek lampir? Nah itu kan nenek lampir. Nenek laki-laki apa perempuan? Itu. Di penyihir itu emang dulu itu banyaknya perempuan. Makna umumnya di sini penyihir laki-laki dan perempuan. Tapi di sini berbagai kitab tafsir itu mengatakan ini tuh spesifik perempuan. Kenapa? Karena pada zaman itu banyak penyihir-penyihir itu dari golongan perempuan. Ngerti nggak? Bisa dipahami nggak? Nyatanya di Indonesia aja lebih terkenal istilah nenek lampir daripada kakek lampir. Gak ada malah kakek lampir, Mas lampir, Bapak lampir gak ada kan? Ngerti nggak? Tapi yang jelas ini ada dua tafsir ya, ada dua pemaknaan. Makna umumnya adalah penyihir laki-laki dan perempuan. Tapi makna yang lebih spesifik dan banyak kitab tafsir dituliskan bahwasanya di situ penyihir perempuan. Ngerti? Tapi ada makna filosofisnya Pak Bu. Ada makna filosofisnya. Ini tadi saya buka kitab tafsirnya Syekh Nawawi. Itu di situ ditulis perempuan. Ada makna yang tersirat di nafasat ini. Kenapa kok di situ yang disinggung itu perempuan? Karena itu sebetulnya enggak letterlek mengatakan penyihir perempuan, tapi perempuan pada umumnya. Perempuan pada umumnya. Ibu-ibu pun tersinggung dulu ya. Ibu-ibu pun tersinggung dulu. Karena seperti ini Pak Bu. Ini kitab tafsirnya Syekh Nawawi nggak? Al-isti'adah min syarrin nisa. Jadi di sini meminta pertolongan dari perempuan yang buruk. Al-isti'adah min syarrin nisa allati yafsahna azaimar rijal, yang mana menggoda tekadnya laki-laki. Terus saya lanjutkan dulu. Bimakrihin, dengan makarnya perempuan. Wayankutna aidiyahum bikaidihin. Wayankutna aidiyahum bikaidihin. Artinya berarti seperti ini. Perempuan-perempuan yang mana menggoda laki-laki dengan makarnya. Zaman sekarang kalau kita lihat, perempuan itu lebih dominan daripada laki-laki di rumah tangga. Gimana? Padahal yang harusnya qawam, yang harusnya memimpin itu harusnya sinten laki-laki. Tapi tidak bisa kita pungkiri sekarang banyak rumah tangga itu yang didominasi sama kekuasaan perempuan. Ada istilah suami-suami takut istri. Nah ini. Tapi ibu-ibu tersinggung dulu. Yang dimaksud di sini adalah yang buruk. Yang buruk tuh dalam artian seperti ini. Misalnya Mas Nano jadi pejabat lurah misalnya. Ada istrinya Mas Nano betul? Wah ada. Misalnya Mas Nano, jangan Mas Nano lah gak enak. Misalnya ada Mas Jaka. Mas Jaka ini jadi wali kota.
Mas Jaka punya istri. Nah, sebetulnya Mas Jaka ini baik. Mas Jaka itu sebetulnya baik. Tapi istrinya mempunyai sifat syarrun nisa tadi. Syarrun nisa itu berarti perempuan yang buruk. Terus dia bisikin Mas Jaka tadi, Mas, dikit-dikit loh anak kita ini masukin ke pemerintahan misalnya. Mas, inilah ngambil duit seginilah nggak apa-apa. Wah, itu pokoknya tipu daya perempuan itu mengerikan. Gimana? Ibu-ibu nggak berani gini. Tapi emang faktanya di Quran pun seperti itu. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah dari sifat-sifat itu. Gunanya kita tadabbur surat Al-Falaq ini, ya kita berlindung pada Allah biar nggak termasuk golongan-golongan ini, golongan perempuan yang menghasut. Karena bisa jadi laki-lakinya baik tapi hasutan perempuan yang membuat laki-laki itu jadi buruk. Ini bukan berarti saya jelekin ibu-ibu tuh, mboten. Justru kita berlindung kepada Allah agar tidak jatuh ke sifat yang buruk itu. Di Quran itu ada dua redaksi tipu daya muslihat antara setan sama perempuan. Serem banget, antara setan sama perempuan. Kalau setan, inna kaidasyaitoni kana dha'ifa. Tipu dayanya setan itu sebetulnya lemah. Tipu daya setan itu sebetulnya lemah. Ayatnya ya. Tapi ketika membicarakan perempuan, inna kaidakunna azim. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya apa? Tipu dayanya wanita itu, tipu muslihatnya perempuan itu sungguh dahsyat. Nonton nggih? Berarti kalau setan itu dianggap di Quran itu biasa, lemah, tak berdaya, tapi giliran membahas perempuan malah tipu dayanya luar biasa. Nah itu sebetulnya saya pengen menjabarkan lebih panjang tapi nggak enak saya itu. Oh, ada ibu saya lagi kan. Semoga karena kita sudah tadabbur ayat ini, maka semoga kita bisa bisa menjauhkan diri dari sifat-sifat syarrun nisa, perempuan-perempuan yang buruk. Nonton ya. Berarti kenapa kok para ulama ini menyimpulkan di situ perempuan? Ya karena tadi ada makna filosofisnya. Makna filosofisnya adalah perempuan itu punya potensi yang lebih besar daripada laki-laki ketika dia menghasut. Nonton. Karena laki-laki itu kalau udah dihadapkan sama perempuan bisa jadi langsung lemah. Ya kan? Makanya ada istilah suami-suami takut istri. Karena ketika seorang laki-laki dihadapkan dengan seorang yang dia cintai, maka dia mau berbuat apapun siap untuk wanita yang dia cintai. Nah, kalau yang dicintainya tadi syarrun nisa tadi, orang perempuan yang buruk, maka laki-laki ini siap untuk melakukan keburukan demi perempuan tadi. Inna kaidakunna azim. Tipu dayanya perempuan itu luar biasa dahsyatnya. Nanti ibu-ibu jabarkan sendiri. Saya nggak enak. Ibu saya sudah datang soalnya. Nanti kalau ibu saya masuk tak ceritain lagi, Bu. Mungkin ya. Mungkin Ibu Ami sakit masuk dulu. Ini itu tadi ini guys, sedikit tentang syarrun nisa, tentang perempuan yang buruk. Maka di situ disebutkan, nah apalagi penyihir perempuan, udah combo itu, penyihir perempuan pula. Nonton. Terus yang di sini juga dituliskan innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah jumpa jambi, terus tamimah itu apa? Jimat. Terus kemudian tiwalah itu apa? Pelet. Wah, ini pembahasannya agak serem ini ya. Tapi memang itulah pembahasan surat Al-Falaq. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Yang pertama, ruqa itu adalah peruqyah,
Tapi peruqyah di sini yang peruqyah yang sesat nggih, yang menggunakan jumpa jambi yang tidak sesuai syariat. Orang yang jumpa jambi tadi, tamaim itu jimat, terus tiwalah itu apa? Pelet. Itu sesungguhnya 3 ini syirik. Maka jangan sampai didekati. Jangan sampai kita percaya jimat, apapun itu jimatnya jangan sampai percaya. Ya. Meskipun ayat Al-Qur'an, meskipun hadis, jangan percaya kalau itu dianggap jimat. Quran itu bukan jimat, tapi Quran itu untuk ditanemin di hati. Betul nggih? Artinya sebetulnya kita tidak boleh menggantungkan sesuatu pada benda, ya. Gantungkan kepada Allah semuanya. Ini syirik. Bahkan ini nyerempet ke fikih sebentar. Ini ada sedikit hukum nih. Imam Malik sama Imam Ahmad itu mengatakan bahwasanya penyihir hukumannya itu apa? Dibunuh. Imam Malik berarti mazhab Maliki ya. Imam Malik mazhab Maliki, Imam Ahmad mazhab Hambali. Mazhab Maliki sama mazhab Hambali itu mengeluarkan fatwa bahwasanya penyihir itu hukumannya apa? Dibunuh. Karena termasuk apa tadi? Syirik. Tapi kemudian Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah mengatakan tidak dibunuh. Tapi kalau semisal orang ini menyihir seseorang sampai tewas, sampai meninggal, maka orang yang menyihir tadi hukumannya apa? Dibunuh, kisos. Nah, maka ini hati-hati Pak Bu, kalau kita mendapati ada dukun, ada penyihir yang dia itu suka ngirim jompa jambi dan sebagainya, ngasih jimat atau apa, itu bisa dihukumi kafir dan bisa dihukumi mati. Ini ancaman yang luar biasa ya. Semoga kita terhindar daripada ini semua. Nah, terus mesti enten pertanyaannya, semuanya kan sebetulnya kan ditakdirkan sama Allah ya. Berarti Allah itu menakdirkan sihir itu nyampe ke seseorang itu. Gitu. Betul, itu betul. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Sihir itu nggak akan nyampe ke orang kecuali kalau diizinkan sama Allah. Artinya mau sekuat apapun dukun, kalau nggak diizinkan sama Allah nggak akan mempan. Lah kok bisa mempan? Lah kok bisa kena ke orangnya? Berarti telah diizinkan sama Allah. Nah, dari situ kan kita harusnya introspeksi ya, belajar ya. Kenapa sihir itu bisa nyampe ke seseorang? Karena mungkin bentengnya nggak kuat. Terus muncul pertanyaan lagi, bagaimana cara menguatkan benteng? Nah, dengan membaca ta'awudz pagi dan petang. Kan pernah kita pelajari ya, membaca ta'awudz 3 kali pagi hari, maka Allah akan menjaga dari pagi sampai petang. Ketika sore dibaca ta'awudz 3 kali, maka Allah akan menjaga dari petang ke pagi. Ketika benteng itu rapuh, maka sihir itu bisa masuk. Jadi persoalannya adalah kita sekarang bentengnya kuat atau rapuh, gitu aja. Nonton nggih? Oke, ini nanti kalau kita berlama-lama di sini malah nggak habis-habis nggih. Kita lanjutkan dulu.